Shalom jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di channel YouTube GBI Grand Depok City Lighthouse. Sebelum kita beribadah, mari kita saksikan beberapa informasi gereja sepanjang minggu ini. Ibadah Raya online masih diperpanjang sampai akhir bulan Desember 2020 dan dapat diakses melalui channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Ibadah KUL masih dilakukan secara online. Hubungi gembala KUL masing-masing untuk informasi tentang KUL. Dan bagi yang ingin bergabung dalam KUL, dapat menghubungi KUL Center dengan Bapak Melvin di nomor 0813 3247 6369. Ibadah sekolah minggu GBI Grand Depok City dilaksanakan setiap minggu pada pukul 8.30 pagi di channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Untuk informasi dapat menghubungi 0812 9631 916. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening BCA di nomor 869 1963 535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dikirim ke nomor WhatsApp 0812 8390 7423. GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, dapat chat melalui WhatsApp di nomor 0856 9508 2682. GBI Grand Depok City mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Desember 2020. Untuk souvenir ulang tahun dapat diambil di gembala KUL masing-masing. Demikian informasi gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, supaya setiap pujian dan penyembahan menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita, dan setiap kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki di akhir tahun. Di minggu ketiga ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari saya ajak semua kita bangkit berdiri, saling bergandengan tangan satu dengan yang lain. Mari kita naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Ketika kami memasuki di akhir tahun Tuhan, kami terus merasakan kasih-Mu Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan segala pujian, syukur kami, pujian hormat kami bagi nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kami mau puja Engkau terus Tuhan di tempat ini. Kami mau tinggikan nama-Mu terus Tuhan dari tempat ini. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah
sembah. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari naikkan pujian ini dari awal. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu,
merayakan kelahiran Yesus Kristus. Mari siarkan kabar baik ini kepada semua orang. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Siarkan di gunung dimanapun juga. Kita beritakan kabar baik ini. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu Kau gembala menjaga dombanya, dan pancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira mendegar. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Sekali lagi. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari jemaat yang di rumah kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami pagi hari ini boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan melalui ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Engkau limpahkan pada setiap kami yang di rumah-rumah ya Bapak. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini ambil bagian Tuhan. Kami berdoa Tuhan, para imam musik, para WL Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan yang membawa kepada setiap kami naik ke Gunung Kudus membawa pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan. Biarlah melalui pujian pengagungan yang kami naikkan Engkau disenangkan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini dengan limpah sukacita damai sejahtera Engkau limpahkan atas setiap mereka.
pekerjaan keluarga rumah tangganya semua dalam perlindungan dan penjagaan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, bahkan kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang kami boleh terima pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan, firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami ya Tuhan. Kasih anugerah-Mu menyertai hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ini dan pengurapan yang baru, hikmat yang baru ya Tuhan, pengertian-pengertian yang baru ya Tuhan. Hingga setiap firman yang disampaikan Tuhan, kami menerima lawatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami menerima pengetahuan pengertian yang baru Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanannya Tuhan. Semuanya dalam perlindungan dan penjagaan-Mu ya Tuhan. Hikmat marifat yang daripada Engkau limpahkan atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk gembala pembina kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Niko Tuhan, untuk Bapak Yongki Tuhan, Bapak Rayon kami, bahkan gembala-gembala cabang ranting ya Tuhan, Kau berkati setiap mereka sampai kepada gembala-gembala kul ya Tuhan. Kami juga terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, untuk Pak Bambang dan Bu Peti Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini Tuhan, semakin hari semakin kuat di dalam melayani Engkau Tuhan. Kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, kemampuan yang daripada Engkau, kesanggupan yang daripada Engkau limpahkan atas hamba-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau melimpah atas keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan, pemimpin rohani kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai setiap mereka semakin hari semakin luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, lepas berkat damai sejahtera yang daripada Engkau melimpah ya Tuhan. Daripada Bapak Gembala pembina kami, rayon cabang ranting Tuhan, mereka diberkati dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terjadi lawatan bagi Indonesia, pemulihan bagi Indonesia, kesembuhan bagi Indonesia, penyertaan-Mu sempurna atas bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam kendali-Mu, Indonesia aman, Indonesia dalam perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Kau juga memberkati pemimpin kami Tuhan, untuk Bapak Jokowi Tuhan, untuk Bapak Wakil Presiden kami, bahkan setiap aparat pemerintah Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Mereka terus bekerja dengan jerih lelah mereka Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, semuanya Tuhan untuk kesejahteraan bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna atas Bapak Presiden kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di pagi hari ini Tuhan, ada lawatan-Mu terjadi Tuhan, keluarga-keluarga bersatu Tuhan, ada hadirat-Mu memenuhi setiap keluarga, pemulihan, kesembuhan, lawatan terjadi Tuhan. Bahkan setiap keluarga-keluarga diberkati dengan limpah. Usaha pekerjaan anak-anak-Mu Engkau berkati dengan limpah. Yang sakit menerima kesembuhan, yang mengalami beban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan atas setiap mereka Tuhan. Mujizat-Mu terjadi pada pagi hari ini Tuhan, melalui firman yang boleh kami dengar, melalui puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami mengalami lawatan yang luar biasa yang daripada Engkau. Kami juga mengucap syukur Tuhan, setiap kami Tuhan yang ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan, setiap mereka Tuhan Engkau memberkati dengan luar biasa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal, karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran.
Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda.
Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Yesus. Kami undang hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka
kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Bapak, terima kasih sepanjang tahun ini Tuhan menyertai kami. Kami boleh melihat bagaimana cara-cara Tuhan yang begitu ajaib menyertai kehidupan kami. Tuhan, tidak semua perjalanan kehidupan kami tampak menyenangkan, tetapi kami boleh meyakini satu hal, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat setia kepada kami. Engkau yang sudah berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sampai hari ini pun kami boleh tetap merasakan penyertaan Tuhan yang ajaib itu terjadi di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Dan biarlah Tuhan pada hari ini, minggu-minggu di mana kami mau menyambut Natal, tapi biarlah Tuhan kasih-Mu penuh dalam hidup kami. Kami mau merenungkan, memikirkan kebaikan Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu bicara kuat kepada setiap kami, menguatkan, menasehati, mengarahkan, menuntun setiap kami ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Mengucap syukur untuk hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami dan hal-hal yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kami di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa, mohon hikmat, pengertian dan juga bahkan pewahyuan yang daripada Tuhan menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa sudah hampir setahun dan kita akan menutup tahun ini. Ini bulan Desember, bulan yang terakhir. Minggu yang ketiga, kita akan sebentar merayakan Natal, lalu tidak lama setelah itu masuk tahun baru, dan kehidupan akan terus berlangsung sedemikian. Nah, mari saya ingin mengajak kepada setiap kita, khususnya menjelang hari-hari Natal, tentang bahasa yang Tuhan sedang suarakan kepada setiap kita. Saya percaya bahasa Tuhan kepada setiap kita itu adalah bahasa kasih. Itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atas dasar kasih inilah Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia ini dengan sebuah tujuan untuk menebus dosa manusia. Sehingga hubungan yang tadinya terputus antara Bapa di surga dengan manusia karena dosa, melalui penebusan Tuhan Yesus inilah yang membuat hubungan antara manusia dengan Bapa itu bisa dipulihkan. Dan ini bahasa kasih. Ada sebuah tindakan, ada sebuah perbuatan yang ditunjukkan. Bagaimana Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan. Supaya kita yang berdosa ini bisa melihat kasih Bapa yang sedemikian besar. Yang menginginkan agar tidak ada satupun di antara kita yang binasa. Melalui penebusannya kita bisa melihat betapa kasihnya kepada setiap kita itu begitu ajaib, luar biasa dan begitu besarnya. Nah ternyata Bapak Ibu kalau kita bisa lihat, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, perlu ada kesamaan bahasa. Sebab kalau tidak, perjalanan kita mengiring Tuhan, itu akan banyak hambatan. Nah sekarang kalau
Tuhan datang, bahasa yang dia pakai adalah bahasa kasih. Bagaimana dengan kita ke Tuhan? Apakah kita punya bahasa yang sama dengan bahasanya Tuhan? Suatu kali ketika saya bersama dengan teman-teman diberi kesempatan untuk pelayanan di sebuah daerah di India. Dan bukan di kota besarnya, tapi di pelosoknya. Nah, tentunya kami datang ke sana. Ada bahasa yang harus disampaikan, supaya maksud Tuhan buat mereka yang mendengar pesan itu, mereka bisa mengerti. Dan mereka bisa mengalami kehadiran Tuhan bagi mereka. Nah, lalu kemudian tibalah di mana saya diberi kesempatan untuk membagikan satu session. Masalahnya adalah bahasa mereka tidak saya mengerti. Ditambah lagi, bahasa Inggris conversation saya itu juga gak terlalu bagus. Tapi ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, konsekuensinya kita semua mengerti. Perlu ada penterjemah. Jadi saya khotbah dengan bahasa Indonesia. Diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa India. Repot. Tapi demi sampainya sebuah pesan, supaya mereka juga bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Akhirnya mau tidak mau, bahasa yang saya sampaikan harus diterjemahkan sedemikian rupa supaya pesannya nyampe kepada mereka yang memang membutuhkan kabar baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, pentingnya untuk kita ini punya bahasa yang sama dengan Tuhan. Sebab kalau tidak, seperti ilustrasi yang tadi saya sampaikan, kalau kita nggak nyambung dengan bahasanya Tuhan, seringkali yang kita lakukan adalah kehendak kita sendiri. Karena biar bagaimanapun juga, kita ini terkadang atau sering punya mimpi-mimpi sendiri. Nah, ketika kita mengiring Tuhan, mau nggak apa yang kita jalani ini kita selaraskan dengan apa maunya Tuhan. Bahasa kita ini disamakan dengan bahasanya Tuhan. Istilahnya nyambung gitu. Nah, coba kita lihat yuk. Kalau ternyata bahasa Tuhan dengan bahasa kita tuh jauh banget bedanya. Di dalam Yohanes 6 ayat 14-15, firman Tuhan katakan ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya. Mereka berkata dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kita semua mengerti bagaimana pelayanannya Yesus. Kemanapun Yesus pergi, selalu terjadi begitu banyak mujizat, kelepasan. Apalagi pada waktu itu, orang-orang Yahudi sedang ada dalam tekanan yang sangat besar. Mereka sedang dijajah oleh bangsa Roma. Dikenakan pajak yang sangat tinggi oleh penjajah dan mereka sebetulnya jerit di hadapan Tuhan. Lalu kemudian mereka melihat sosok Yesus ini. Dan kemudian mereka melihat pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu banyak mujizat-mujizat terjadi. Kuasa yang sedemikian hebatnya itu dinyatakan.
secara terang-terangan di hadapan banyak orang. Itu yang membuat banyak orang kemudian berpikir, ini dia nih, seseorang yang bisa kita jadikan raja atas bangsa Yahudi, supaya kita punya daya tawar terhadap bangsa Romawi. Ini dia nih, sosok Yesus yang akan membawa kita untuk melepaskan kita dari tekanan-tekanan yang terjadi selama ini. Tetapi kemudian kita lihat bagaimana reaksi dan respon dari Yesus ini sendiri. Firman Tuhan di dalam ayat 15 dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kesempatan terbuka lebar, kesempatan untuk menjadi raja. Tetapi Yesus sepertinya dengan mudah mengabaikan hal itu. Kenapa? Karena saya bisa melihat begini Bapak Ibu Saudara. Karena bahasanya Yesus itu sama dengan bahasanya Bapa di surga. Bapa di surga menginginkan Yesus ada di dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan itu yang harus menjadi fokusnya Yesus. Kalau bahasa kita nyambung dengan bahasanya Tuhan, bahasa kita sama dengan bahasanya Tuhan, kita akan dengan mudah ketika ada banyak pilihan-pilihan diperhadapkan dalam hidup kita, kita bisa dengan mudah memilih yang mana. Karena hati kita dengan hati Tuhan itu nyambung. Kita tuh punya hubungan heart to heart dengan Tuhan. Sama seperti Yesus. Diperhadapkan dengan pilihan yang menggiurkan. Ayo kita jadikan Yesus sebagai raja. Yesus dengan mudah mengabaikan itu semua dan malah menyingkirkan diri ke gunung seorang diri di situ. Kenapa? Karena Yesus tahu penugasannya bukan itu. Lalu alasan yang kedua, sebetulnya tidak perlu diangkat-angkat menjadi raja pun Yesus memang sudah jadi raja. Dan dia adalah raja di atas segala raja. Bukan hanya raja atas bangsa Yahudi saja. Nah jadi Bapak Ibu pentingnya untuk kita ini punya bahasa yang sama dengan bahasanya Tuhan. Coba kita lihat contoh yang kedua ya. Betapa seringkali kita ini gak nyambung dengan Tuhan. Beda bahasa dengan Tuhan. Di dalam Markus 8 ayat 31 sampai 33 firman Tuhan katakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, enyalah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita lihat bagaimana Petrus sedemikian beraninya sama Yesus. Karena Petrus berpikir apa yang dikatakan oleh Yesus pada waktu itu perkataan yang harusnya gak perlu keluar dari seseorang yang namanya Yesus. Bagaimana Yesus sendiri dengan terus terang dan apa adanya. Bagaimana anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Sepertinya Petrus ingin berkata, enggak akan terjadi hal itu kepadamu Yesus. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh Petrus ini sesuatu yang bagus, yang keren. Tapi justru Tuhan Yesus menegur Petrus.
Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Enggak nyambung di situ. Karena Petrus enggak nangkep maksudnya. Bahwa memang anak manusia, Yesus itu memang harus mati di atas kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Jalannya memang harus seperti itu. Coba kita lihat poin yang ketiga deh. Contoh yang berikutnya. Di dalam Markus 14 ayat 29 sampai 31. Ini lagi-lagi tokohnya Petrus, Bapak Ibu sekalian. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Bagaimana Petrus berusaha ingin menjaga Yesus sedemikian rupa. Tidak salah. Bagaimana murid menjagai gurunya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus ternyata tidak selaras dengan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kalau tidak ditegur oleh Yesus sendiri, wow, apa yang sudah menjadi rancangan ilahi dari Bapa di surga tentang Yesus yang memang harus mati di atas kayu salib. Itu akan menjadi sesuatu yang bisa berbeda hasilnya. Dan puji Tuhannya, Yesus sangat konsisten. Dia terus menjaga bahasanya dengan bahasa Bapanya di surga. Itu juga yang membuat sekalipun harus melewati penderitaan yang begitu berat, bahkan harus mati di atas kayu salib. Bahasanya Yesus tetap sama dengan bahasa Bapanya di surga. Sampai kemudian dia merentangkan tangannya dan dia berkata, sudah selesai. Kalau kita berbeda bahasa dengan bahasanya Tuhan, perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, itu bisa menjadi sangat berat. Bahkan iman kita bisa gugur karenanya. Ada beberapa yang kemudian keluar dari pertandingan yang diwajibkan, artinya tidak menyelesaikan pertandingan itu sampai garis akhir. Karena seringkali di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dalam pertandingan kehidupan yang diwajibkan bagi setiap kita, ada tawaran-tawaran yang bisa membuat kita menjadi serong jalannya, keluar dari rencana Tuhan. Kalau kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita tidak mau diselaraskan dengan pikiran, perasaan, dan hatinya Tuhan. Kalau kita tidak mau menyelaraskan bahasa kita dengan bahasanya Tuhan, kita akan menemui kesulitan di dalam mengiring Yesus dan menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Coba kita lihat di dalam Matius 19 ayat 27. Matius 19 ayat 27. Di mana bedanya? Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Bahasanya beda banget Bapak Ibu. Bahasanya Yesus itu sama dengan bahasanya Bapa di surga. Bahasa kasih. Di mana kasih itu punya ciri selalu ingin memberi. Sementara bahasanya Petrus, ternyata bahasanya bahasa pamrih. Beda banget. Itu sebabnya Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Bagaimana mengiring Yesus?
Tapi kemudian dengan tujuan ada sesuatu yang akan dia dapatkan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ternyata bahasanya Yesus dengan bahasanya Petrus itu enggak sama. Bagaimana Tuhan Yesus itu bahasanya sama dengan Bapa di surga, bahasa kasih. Yang selalu ingin memberi. Tapi kita lihat bagaimana Petrus ini punya bahasanya pamrih. Kalau saya ikut Yesus, saya pasti akan dapatkan A, B, C, D, E, dan selanjutnya dan seterusnya. Masalahnya begini, kalau apa yang kita inginkan, apa yang kita ekspektasikan di dalam mengiring Yesus, lalu kemudian semua ekspektasi itu tidak bisa kita dapatkan. Atau hanya beberapa yang bisa kita dapatkan karena mengikut Yesus. Bisa dipastikan, kita akan menjadi orang yang kecewa di dalam mengiring Yesus. Dan memang itu yang terjadi. Petrus mengharapkan Yesus jangan mati. Tapi bahasa Bapa di surga, Yesus memang harus mati sebagai korban penebusan dosa. Beda banget. Itu sebabnya ketika Petrus melihat sebuah kenyataan, Yesus mati di atas kayu salib. Goyang imannya. Goyang imannya. Tapi puji Tuhan. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah. Dengan Petrus, dan saya percaya Tuhan yang sama tidak juga akan menyerah dengan kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Di tengah-tengah keputusasaan yang seperti itu, kekecewaan, karena ada mimpi-mimpi yang mungkin tidak bisa diraih. Dalam satu kesempatan, Tuhan Yesus menghampiri Petrus. Di situ Tuhan berbicara heart to heart dengan Petrus. Dan saya percaya itu adalah titik baliknya Petrus. Tetap mengiring Yesus, tapi kali ini dengan bahasa yang sama dengan bahasanya Tuhan sendiri. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan katakan, kalau memang iya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin Bapak Ibu. Kita lihat contoh lain yuk. Kita ini harus sama bahasanya dengan Tuhan sendiri. Di dalam Lukas 9, ayat 53 sampai dengan 55. Kali ini murid yang lain lah, bukan Petrus lagi. Tapi kita lihat ya, mereka ini semua punya ciri yang sama. Sama-sama murid Yesus loh. Tapi ternyata bisa punya bahasa yang berbeda dengan gurunya. Lukas 9 ayat 53 sampai 55 dikatakan, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Kali ini Yakobus dan Yohanes yang bahasanya berbeda dengan bahasanya Tuhan. Yesus pakai bahasa kasih. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes ketika mereka mau mempersiapkan tempat buat Tuhan Yesus. Tapi di Samaria mereka ditolak. Pada saat itu mereka laporan sama gurunya, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk
membinasakan mereka. Kita ini menjadi pengikut Yesus, bukan kumpulan eksklusif Bapak Ibu. Di mana kita punya kebanggaan yang sedemikian sebagai pengikut Yesus, bukan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang arogan. Yang setuju katakan amin. Justru kita harus membuka diri kita sedemikian, supaya siapapun yang datang dalam hidup kita, mereka bisa melihat Yesus itu melalui kehidupan kita. Contoh yang terakhir yuk, di dalam Markus 9 ayat 38 sampai 40. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Nah loh. Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Yesus datang untuk membawa kasih. Untuk menyuarakan kasih dari Bapanya di surga, betapa Bapa di surga itu begitu mengasihi manusia. Pesan Natal buat kita semuanya. Tuhan Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang Tuhan Yesus juga sudah lahir dalam hati setiap kita? Kalau memang Tuhan Yesus sudah lahir dalam hati kita, sudahkah kita punya bahasa yang sama dengan bahasanya Yesus, yaitu bahasa kasih? Kita lihat bagaimana pelayanannya Yesus. Begitu menyentuh hati banyak orang. Karena Tuhan Yesus tidak suka menghakimi. Justru dia mendekati pemungut cukai. Dia bisa bicara kepada seorang perempuan yang didapati berzina. Ketika yang lain berusaha membunuh, menjauhi, menyakiti, Yesus datang dengan bahasa yang berbeda. Dan semua yang bersentuhan dengan Yesus, mereka bisa merasakan kasih dari Bapa di surga. Saya ingin mengundang kita semuanya. Ayo, pesan Natal tahun ini. Mau gak kita satu bahasa dengan bahasanya Tuhan? Masa-masa sekarang, pandemi yang berkelanjutan sampai seperti ini. Sudah terlalu banyak orang yang terdampak karenanya. Apakah kita mau membuka mata kita? Apakah kita mau bersentuhan dengan mereka yang membutuhkan pertolongan dengan bahasa kasih? Artinya bahasa yang tanpa pamrih. Ayat yang terakhir di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada saat pencurahan Roh Kudus terjadi, ada banyak orang yang kemudian menerima bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mereka mengucapkannya. Atau yang kita kenal dengan berbahasa roh.
Tetapi saya juga percaya Bapak Ibu sekalian, ada bahasa yang diselaraskan. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kasih-Nya juga penuh dalam hidup kita. Dan kasih-Nya itu yang mengubah bahasa kita. Yang tadinya kita memiliki bahasa yang egois. Bahasa yang suka menghakimi orang lain. Bahasa yang memandang rendah orang lain. Tapi begitu penuh dengan Roh Kudus, kasih itu mengalir melimpah dalam hidup setiap kita. Saya percaya bahasa kita pun diselaraskan menjadi selaras dengan bahasanya Tuhan. Bahasa kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau firman-Mu hari ini Tuhan mengingatkan kami betapa seringnya kehendak kami, ego kami, membuat kami begitu menyimpang dari tujuan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi pribadi yang mementingkan diri kami sendiri. Kami punya bahasa yang berbeda dengan bahasa-Mu Tuhan. Kami ikut Engkau hanya karena ingin diberkati. Tetapi hari ini kami melihat ada hal yang jauh lebih besar di dalam mengiring Yesus. Tuhan, biarlah setiap kami mengikut Engkau. Karena kami punya bahasa yang sama dengan-Mu Tuhan. Ketika Engkau datang ke dunia ini, belas kasihan-Mu membuat banyak orang bisa merasakan kasih dari Bapa di surga. Apa yang Kau teladani, biarlah itu juga terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Ampuni kami kalau selama ini kami berpikir kami hanya sekumpulan orang-orang yang sifatnya eksklusif. Hanya untuk diri kami sendiri. Tapi kami mau belajar Tuhan, bahwa kami ada untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Mengucap syukur kami menjadi messenger dari Pentakosta yang ketiga. Kami percaya ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup setiap kami, bahasa yang kami miliki akan diselaraskan dengan bahasa-Mu Tuhan. Kami bisa nyambung dengan maunya Tuhan. Dan biarlah hidup kami bukan kami lagi, tetapi yang memerintah diri kami adalah Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan biarlah Tuhan, hari-hari menjelang perayaan Natal yang kami akan rayakan, kami mau membuka hati kami lebih lagi Tuhan. Kami boleh melihat ada banyak orang yang membutuhkan kasih daripada-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kabar baik itu. Untuk memberitakan betapa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga Yesus datang untuk menebus dosa setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami boleh terus menikmati kasih dari Bapa di surga dengan limpah. Sehingga kami juga boleh dengan limpah berbagi kasih dengan banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada saudara-saudara yang berulang tahun dalam bulan Desember ini, mari kita datang kepada Tuhan, sujud menyembah, mengucapkan syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan kepada saudara-saudara. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini datang sujud menyembah di hadirat-Mu, anak-anak-Mu yang telah menerima berkat tambahan umur 1 tahun lagi. Tuhan, mereka mengucapkan syukur terima kasih atas berkat yang telah Engkau curahkan, Engkau telah limpahkan kepada mereka. Mereka percaya dengan tambahan umur 1 tahun lagi,
kehidupan mereka ke depan. Engkau berkati secara luar biasa. Engkau mereka buat berhasil. Engkau angkat makin tinggi menjadi kepala bukan ekor. Engkau buat apapun aktivitas mereka, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, mereka yang bekerja mendapatkan berkat promosi. Mereka yang berusaha berhasil. Mereka yang sekolah berhasil. Mereka yang melayani Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih sekali lagi anak-anak-Mu yang sudah menerima berkat mengucapkan syukur terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Pada tanggal 18 Desember kemarin Bapak Gembala kita berulang tahun. Dan sekarang kita angkat tangan, kita berdoa untuk Bapak Gembala kita. Shikira bala bayara bakanya shikira bala bara bala bara bala bara bara. Shikira bala bara 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 bara. Hurra pakaya sikina bala bara bala bara bala bara 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 bara. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Karena Engkau nyatakan sesuatu yang luar biasa buat hamba-Mu, buat gembala-Mu, Bapak Bambang Sumarji. Sebagai gembala kami di GBI Grand Depok City Tuhan. Pada bulan ini hamba-Mu berulang tahun, tambah 1 tahun lagi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu mengawal. Engkau Allah yang selalu memberi perlindungan. Engkau Allah yang selalu menyatakan dan berkehendak atas hamba-Mu ini. Karena Engkau yang mengurapi dia untuk melayani di gereja kami di GBI Grand Depok City. Oleh karena itu Tuhan, kami angkat tangan buat gembala kami. Kami percaya Engkau berikan umur yang panjang. Kami percaya Engkau memberikan kesehatan. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan yang daripada Engkau sendiri Tuhan. Sehingga gembala kami seperti Raja Wali Muda yang terbang tinggi, terbang jauh untuk mencari Engkau sebagai Tuhan. Dan Engkau yang akan mengawal dia dalam setiap pelayanannya Tuhan. Engkau yang akan selalu memberi hikmat dan pengertian-pengertian akan Engkau. Allah yang akan memberikan kuasa. Allah yang akan memberikan hikmat yang baru atas pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih Allah memenuhi hamba-Mu ini. Kami percaya ya Tuhan, kuasa Tuhan yang akan memenuhi hamba-Mu ini. Dan kami sungguh percaya Tuhan, hikmat Allah yang akan turun atas setiap perkataannya. Dan kami percaya Tuhan, segala apapun dia lakukan akan berdampak buat jemaat-Mu di GBI Grand Depok City. Kami berdoa buat istrinya Ibu Patricia Sumarji. Kami berdoa juga buat anak cucu mantunya Tuhan. Kawal terus, beri perlindungan terus. Beri kesempurnaan-Mu lebih lagi atas keluarga ini dalam kerukunan. Beri kesempurnaan lebih lagi atas keluarga ini dalam keunitian. Dan kami percaya ada kasih Allah yang mengalir menaungi keluarga ini. Sehingga keluarga ini akan berdampak bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hamba-Mu. Kami mengucap syukur juga buat Ibu Patricia Sumarji. Jadikan dia pesafah dalam keluarganya. Doa-doanya selalu tertuju kepada Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja yang dia sembah dan dia agungkan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu sempurna akan mengalir melalui hamba-Mu ini sampai dengan jemaat-jemaat-Mu di Grand Depok City. Sehingga kasih Allah tercurah atas GBI Grand Depok City. GBI Grand Depok City akan penuh dengan kemuliaan Allah. GBI Grand Depok City akan penuh dengan kuasa Allah, sehingga ada kesembuhan, sehingga ada pemulihan, sehingga Tuhan ada kekuatan Allah yang ada di gereja ini, karena urapan-Mu nyata atas gembala kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur
dan kami haturkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu, gembalaku ini dan keluarganya di dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah menerima berkat, bersama-sama kita katakan, amin.